warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jalani protokol kesehatan COVID-19 ya. Vi, materi ini apa sih? Nah, materi kali ini adalah cara penanggulangan COVID-19. Penyampainya siapa sih, Rum? Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Eni Estuti Sabariati SAGMPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngagli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Kami berterima kasih kamu masih tetap selalu berada di rumah untuk bisa menjaga kesehatan. Pagi ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan pencegahan COVID-19. Kita tahu bahwa sekarang ini situasi di Indonesia adalah baru darurat COVID-19 sehingga kita semua tidak bisa melaksanakan pembelajaran untuk tatap muka. Untuk peserta didik baru pun kami melaksanakan pembelajaran untuk MPLS, itu kami menggunakan dengan cara daring. Anak-anak, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana pencegahan COVID-19, perlu kita itu tahu apa-apa yang terkait dengan virus COVID-19 ini. Apa toh sebenarnya virus COVID-19 yang sekarang ini baru tren sekali? COVID-19 adalah suatu penyakit yang diakibatkan dari coronavirus baru yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan juga sekarang ini ditemukan ada pada di manusia. Sebenarnya pada umumnya gejala COVID-19 tidak semua orang bisa menyadari. Karena apa? Karena gejala ringan dari COVID-19 hampir tidak bisa dirasakan atau hampir sama dengan ketika kita merasakan gejala flu. Antara lain demam, pilek, batuk, dan juga sakit tenggorokan. Hal-hal ini gejala ini sudah biasa kita rasakan ketika kita akan flu biasa itu. Sehingga tidak semua orang memang menyadari. Lalu bagaimana virus 19 ini, COVID-19 ini bisa mematikan? Dia bisa menyerang atau mematikan itu ketika yang terkena adalah orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit bawaan. Bagi orang-orang yang imun tubuhnya rendah dan dia sudah mempunyai penyakit bawaan, memang akan menyebabkan penyakit itu menjadi semakin parah. Contohnya adalah bisa menyebabkan sesak napas yang akut yang menyebabkan orang bisa meninggal. Lalu bagaimana penyebaran COVID-19 ini? COVID-19 paling mudah menyebar sebenarnya melalui kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Batuk ataupun bersin orang yang terinfeksi COVID-19 tersebut itu mengeluarkan cairan atau disebut dengan droplet itu mengenai media apapun. Anak-anak harus catat ini, mengenai media apapun yang kemudian kita ikut menyentuh, maka kita akan tertular virus tersebut. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang memiliki risiko besar tertular terkait dengan COVID-19 adalah satu,
orang yang punya penyakit bawaan sebelumnya. 2, orang yang antibodinya rendah. 3, orang yang memang sudah lanjut usia. Ini rentan sekali tertular virus ini. Langkah-langkah pencegahan COVID-19, yang pertama, selalu jaga kekebalan tubuh kita dengan minum vitamin serta makan makanan yang sehat. Banyaknya anak-anak sekarang suka makan-makan ciki-ciki, indomie dan lain sebagainya, mohon untuk dikurangi, ganti dengan banyak makan sayur dan buah. Kemudian jangan lupa gunakan masker setiap keluar dari rumah untuk beraktivitas. Hindari kontak dengan pasien COVID-19. Untuk sementara waktu, tidak mengunjungi rumah sakit rujukan COVID-19. Bila perlu berobat, upayakan di dokter praktek. Selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, juga hindari kerumunan. Sediakan perlengkapan pribadi seperti hand sanitizer, tisu, serta perlengkapan makan pribadi ketika kita harus keluar atau beraktivitas di luar rumah. Kemudian tentunya tetap berada di rumah, tidak bepergian keluar rumah bila tidak sangat penting. Demikian anak-anak terkait dengan bagaimana pencegahan COVID-19 agar kita tidak tertular. Mari kita berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan virus COVID-19 segera berlalu sehingga tatanan kehidupan dan ekonomi segera pulih dan kegiatan pendidikan maupun sekolah segera dibuka kembali. Walaupun belajar bisa dari rumah, tetapi untuk pendidikan karakter bagi peserta didik akan sempurna bila peserta didik bisa tatap muka dengan gurunya. Fungsi pendidikan juga sebagai suri toladan yang melibatkan asih, asah, dan asuh. Kasih sayang seorang guru tidak pernah bisa digantikan dengan teknologi apapun. Jadi anak-anak, mohon kalian tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan dan mudah-mudahan nanti sekolah segera dibuka sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan proses pembelajaran. Sampai jumpa di SMP Negeri 1 Ngaglik tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan mengenai cara penanggulangan COVID-19. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semangat Selamat belajar. belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.